我想要以楚家少主的名义与百宝楼联合。道路除了火灵散的单方，还有提升药力的方法。Halo gengs, selamat datang di channel ini. Di sini tempatnya para pecinta alur cerita. Nah, kali ini ada cerita dari negeri Cina, yaitu Donghua yang berjudul Spirit Sword Sovereign. Kita mulai dari episode awal ya. Suatu siang, Chu Xingyun, tuan muda keluarga Chu, mendatangi kediaman keluarga Shui. Orang-orang bergunjing tentang dirinya karena keluarga Chu sudah tak memiliki kekuatan lagi. Kabarnya, Xingyun datang ke sana untuk mengajukan permohonan pernikahan dengan putri keluarga Shui. Xingyun dipersilakan masuk dan menemui pemimpin keluarga Shui. Melihat kedatangan Xingyun, ketua keluarga Shui penasaran kenapa Xingyun datang hari itu. Kalau ingin mengucapkan ulang tahun, maka Xingyun terlalu awal karena ulang tahun sang kepala keluarga Shui masih beberapa hari lagi. Saat itulah Xingyun berkata bahwa dia ingin mengajukan pernikahan. Semua orang di sana terkejut dengan keberanian Xingyun. 贤侄，距我大寿尚有些许时日。这个楚行云还真是厚脸皮呀！是啊，居然还想娶我们的天才大小姐水千月。伯父误会了，我此次前来是向您提亲的。 Namun Xingyun membahas mengenai jasa keluarga Chu di masa lalu. 16 tahun yang lalu, keluarga Shui mendapat serangan. Keluarga Chu datang membantu dan berhasil membuat keluarga Shui menang. Ayah Xingyun dan kepala keluarga Shui membuat perjanjian pernikahan untuk anak mereka. Kepala keluarga Shui mau ingkar janji. Sebabnya, bapaknya Xingyun menghilang dan gak tahu di mana saat ini. Menikahkan Xingyun dengan Shui Guan Yu, sang putri sulung dan jenius, juga tidak membawa manfaat apapun bagi keluarga Shui. Saat itulah Guan Yu datang ke sana. Dia yang sudah berkultivasi sampai tampring tubuh 9 surgawi, mengejek Xingyun yang baru level tampring tubuh 2 surgawi. 无论你楚家如何，与我水家都无丝毫关系。我水千月年仅16岁。 Cewek jenius dan kuat seperti dirinya ogah menikahi Xingyun. Namun Xingyun gak mau menikahi cewek galak itu. Yang ingin dia nikahi adalah adik Guan Yu, yakni Shui Liuxiang. Semua orang langsung terkejut dengan perkataan Xingyun. Menurut Xingyun, Liuxiang jauh lebih cakep dan layak dijadikan istri daripada Guan Yu. Dia juga bilang bahwa keluarga Shui tak akan rugi jika menikahkan putri kedua, meski artinya Xingyun juga tidak mendapat manfaat dari keluarga Shui. Liuxiang nongol dan mau nikah sama Xingyun. Mereka pun direstui, tapi sejak saat itu Liuxiang dianggap bukan lagi bagian dari keluarga Shui. Para penghuni kediaman itu pun menertawakan mereka. Liuxiang selalu dianggap beban dari keluarga Shui. Sebelum mereka pergi, Xingyun berkata bahwa setahun lagi, pada laga seni bela diri 5, dia bakal menantang Guan Yu. Mendapat tantangan itu, Guan Yu menerimanya. Xingyun dan Liuxiang sampai ke kediaman keluarga Chu yang amburadul. Di sana mereka disambut Xiaohu yang baru aja nangkap ayam. Xiaohu sampai babak belur karena nangkap ayam. Xingyun minta Xiaohu gak usah repot-repot, tapi Xiaohu merasa harus merayakan kedatangan Xingyun dan Liuxiang. Dia sangat setia kepada Xingyun karena sudah diselamatkan dari kematian. Xingyun pun mengingat apa yang terjadi dengan keluarga Chu. Dulu keluarga Chu sangatlah terhormat, bahkan raja sampai segan kepada keluarga itu. Namun suatu malam keluarga Chu dibantai oleh orang misterius. Dan mereka harus pergi dari kota sampai ke wilayah terpencil. Xingyun minta maaf ke Liuxiang karena gak sempet beresin rumah sebelum melamarnya. Tapi Liuxiang gak masalah, karena dia udah happy bisa nikah sama cowok itu. Saat itulah Xingyun teringat penglihatan yang dia dapatkan pada mimpi batu reinkarnasi.
Di penglihatan itu, Xing Yun terluka karena keluarga Shui, dan Liu Xiang mengobatinya dengan sabar. Setelahnya mereka berdua mengembara di dinasti Liu Yun. Namun suatu ketika Liu Xiang terbunuh karena melindungi Xing Yun dari cakaran monster. Xing Yun berjanji tidak akan membiarkan hal itu menjadi kenyataan. Setelahnya Xing Yun bersemangat dan mengajak mereka merayakan hari itu. Malamnya, setelah Liu Xiang tidur di kamarnya, Xing Yun pergi ke ruang berlatih. Di sana, dia bertapa dan memunculkan batu reinkarnasi. Melalui batu itu, dia bisa melihat dirinya menjadi ahli bela diri menyentuh rank kaisar. Namun di dunia nyata, dia hanya tuan muda dari keluarga yang sudah hancur. Karenanya, dia akan terus berlatih di sana, meningkatkan kultivasinya. Dia memunculkan reinkarnasi batu surgawi di ruangan itu, yang ditulis oleh kaisar reinkarnasi berusia 1000 tahun. Sebuah buku sakti muncul. Pada buku itu ada banyak petunjuk mengenai cara berkultivasi yang lebih hebat. Sayangnya, Xing Yun tak bisa membaca buku itu karena level kultivasinya masih rendah. Untungnya, dia memiliki batu reinkarnasi. Dengan batu itu, jika dia bertapa dan berada di dunia di dalam batu, dia bisa seolah menghabiskan 5 hari hanya dalam 1 hari di dunia nyata. Besoknya Liu Xiang mendatangi ruang berlatih Xing Yun karena ingin mengajaknya sarapan. Xiaohu datang nyamperin tuh cewek. Saat itulah Chu Yang dan 2 anak buahnya datang mengacau. Dia memang sering bikin onar di sana. Dia menghina Xiaohu dan Liu Xiang. Saat itulah Xing Yun melemparkan cangkir dan menampol muka Chu Yang. Dalam sekejap, Xing Yun muncul di sana dan lanjut menampol Chu Yang. Nggak terima, Chu Yang mengaktifkan teknik level 2 bela dirinya, yakni roh sapi gila. Langsung aja dia maju dan pingin memberi pelajaran ke Xing Yun. 小心！这一切只见识我的2品武林五角蛮牛。 Xing Yun menangkap tangan Chu Yang, merebut pedangnya, lantas membuat Chu Yang nyungsep. Dia melempar pedang Chu Yang ke arah Chu Yang dan nancep di sela-sela selangkangan cowok itu. Chu Yang dan gengnya minggat sambil berkata bahwa di pertemuan keluarga 3 hari lagi, para tetua pasti akan menghukum Xing Yun. Setelahnya Xing Yun kembali ke ruang latihan. Dia bertapa dan memunculkan pedang dari kekuatannya. Meski begitu, senjata itu masih level bawah sehingga tidak akan bisa digunakan melawan pedang sungguhan. Dalam ilmu bela diri ada 5 rentang penggunaan. Masing-masing adalah manusia, roh, pendeta, surga, dan penciptaan. Masing-masing rentang terbagi atas 3 level, yakni atas, menengah, dan bawah. Batu reinkarnasi yang dimiliki Xing Yun berada di luar 5 rentang. Karenanya dia bisa melanggar berbagai aturan 5 rentang dan memperkuat kekuatannya. Celakanya, pertemuan keluarga tinggal 3 hari lagi. Dengan batu reinkarnasi pun, dia masih tak punya cukup waktu sehingga Xing Yun harus mencari metode baru. Xing Yun menciptakan sebuah gulungan berisi teknik bela diri level menengah. Setelahnya, dia menyamar dan membawa gulungan itu ke rumah pelelangan Bai Bao. Awalnya, Qin Shan, pemilik rumah lelang itu, menyepelekannya. Tapi, pas melihat gulungan teknik yang dibawa Xing Yun, dia langsung melongo. Itu adalah 9 gelombang giok, teknik rentang roh tingkat menengah. Gulungan itu akan dilelang dengan harga mahal. Di acara lelang, ternyata keluarga Shui sudah datang. Qian Yu dan bapaknya menunggu dengan bosan karena sejak tadi nggak ada barang bagus.
Barulah saat gulungan 9 gelombang giok teknik rentang roh menengah di bawah, Qian Yu langsung tertarik. Berbagai keluarga terpandang menawar dengan harga tinggi, salah satunya adalah keluarga Yun Meng. 25万两，既然你两家互不对头，何不让与我林家？21万两，这武学我孙家势在必得。才区区21万两，35万两，我要了。这是五大五府之一云梦五府的殷公子。 Mereka sudah memasang harga paling tinggi, sampai akhirnya Qian Yu meminta agar gulungan itu diberikan ke keluarga Shui. Karena hormat dengan keluarga Shui, maka gulungan itu pun dibiarkan jatuh ke keluarga Shui. Dari kejauhan, Xing Yun yang menyamar memperhatikan acara lelang, dia pun sudah menduga kalau keluarga Meng Yun memiliki hubungan baik dengan keluarga Shui. Saat itulah Qin Shang datang dan memberitahu bahwa kepala keluarga Shui ingin bertemu dengannya. Xing Yun pun dengan senang hati melakukannya. Shui Chongxian, sang kepala keluarga Shui, dan Qian Yu menemui Xing Yun yang menyamar. Dia diberi bayaran atas gulungan saktinya, lantas jika butuh apa-apa dari keluarga Shui, dia bisa datang kapan saja. Xing Yun menyombong dengan bilang kalau gulungan tadi bukanlah apa-apa. Setelahnya Qian Yu maju dan menawari Xing Yun untuk mampir ke rumahnya. Saat itulah Xing Yun malah mengejek Qian Yu dengan bilang kalau cewek itu kabur dari pernikahannya. Semua orang di tempat itu terkejut dengan keberanian Xing Yun. Qian Yu ngamuk, tapi bapaknya menahannya biar nggak gegabah. Habis itu, Xiongxian mengajak Qian Yu minggat dari sana. Beberapa waktu kemudian, Qian Yu ngambek ke bapaknya. Dia pengen membalas apa yang udah dilakuin Xing Yun kepadanya. Namun Chongxian berkata bahwa setelah memeriksa gulungan tadi, tinta yang digunakan untuk menulis belumlah kering. Artinya pasti itu dibuat oleh Xing Yun sendiri. Menurutnya, orang yang bisa membuat gulungan selevel itu pasti merupakan ahli kultivasi roh bumi yang sangat profesional. Keluarga Shui tak akan mampu menghadapi orang seperti itu. Setelahnya Xing Yun ingin membeli pil pemurnian tubuh. Tapi saat memeriksanya, Xing Yun sadar tingkat pemurniannya tak sampai 40%. Mendengarnya, cewek pembuat pil itu meminta Xing Yun menemuinya di ruangan sebelah. Xing Yun pun datang dan menemui cewek si pembuat pil. Cewek itu adalah Yun Yan, dan dia tahu identitas Xing Yun di balik penyamarannya. Langsung aja Xing Yun melepas jubah penyamarannya. Dia diperingatkan karena sudah menghina pil bikinan Yun Yan. Dia nggak bisa pergi dengan selamat. Xing Yun nggak peduli, kemudian menuliskan sesuatu di sebuah kertas. Saat membacanya, Yun Yan langsung kaget. Dia belum pernah membaca teknik seperti yang ditulis Xing Yun. Langsung aja Yun Yan pengen praktek membuat pil dari metode Xing Yun tersebut. Jika berhasil, maka Xing Yun bakal dibebaskan. Karena Xing Yun tak tahu berapa lama Yun Yan bakal membuat pil, dia menunggu Karena Xing Yun tak tahu berapa lama Yun Yan bakal membuat pil, sambil menunggu dia ingin meminjam oven milik Yun Yan. Dengan santuy Yun Yan mengizinkannya, lantas minggat ingin mencoba membuat teknik yang diberikan Xing Yun barusan. Besoknya Yun Yan datang dengan pil sakti bikinannya. Xing Yun memuji pil itu, tetapi dia berkata bahwa pemurniannya hanya 80%. Yun Yan sebel karena pil bikinannya dibilang masih kurang. Setelahnya Xing Yun menunjukkan pil yang sudah dia sempurnakan pakai oven milik Yun Yan semalam. Melihatnya, Yun Yan terkejut dan gak percaya. Xing Yun bisa menyempurnakan pil itu dalam satu malam. Setelah mencobanya, Yun Yan makin terkejut karena efektivitas dari obat bikinan Xing Yun sangat sempurna. Dia pun ingin agar Xing Yun menjual metodenya.
Tanpa ragu, Xingyun memberikan catatan miliknya. Sebagai gantinya, dia ingin agar Bai Bao bekerja sama dengan keluarga Chu, lantas bersama-sama mengekstrak sumber daya Gunung Fengxi. Namun Yunyan berkata bahwa Gunung Fengxi penuh dengan asap beracun, sehingga mustahil untuk dijelajahi. 我想要以楚家少主的名义与百宝楼联合，开发凤栖山的灵材资源。这2张纸就当是贺礼。无功不受禄。除了火灵散的丹方，还有提升药力的方法，相信不出2日。Ternyata Xingyun memiliki peta rahasia menjelajahi Fengxi secara aman. Dan peta itu bakal diberikan secara gratis ke Bai Bao. Sepertinya Xingyun, Qinshan dan Yunyan bertanya-tanya apa niat dibalik Xingyun. Sedikit curiga dengan Xingyun, Qinshan diminta Yunyan menyelidiki Xingyun. Xingyun pergi dari Bai Bao dengan penyamaran. Beberapa orang Bai Bao mencoba mengikutinya, namun Xingyun berhasil kabur. Di sisi lain, Tuan Yin dari keluarga Yunmeng juga mengikuti Xingyun. Dia berhasil mengikutinya sampai di kediaman keluarga Chu. Tertarik bagaimana Xingyun mendapatkan gulungan sakti, Tuan Yin akan berusaha membunuh Xingyun malam itu juga. Sementara itu, Xingyun menyadari kedatangan penyusup. Dia pun membisikkan sesuatu kepada Xiaohu. Setelahnya, Xingyun melanjutkan latihan kultivasinya di ruang latihan. Saat malam tiba, Tuan Ying datang ke sana. Xingyun tidak terkejut, karena dia memang sedang menunggu kedatangan Tuan Yin. Nggak pakai basa-basi, Tuan Yin menciptakan senjata lampu persik level 3-nya. Dia melancarkan berbagai serangan jarak jauh ke arah Xingyun, namun Xingyun menangkis setiap serangan yang mendekat menggunakan pedangnya. Dia pun mengejek serangan Tuan Yin yang nggak ada apa-apanya. Sebel, Tuan Yin ngamuk dan menyerang semakin barbar. Xingyun menangkis semua serangan itu dan memantulkan serangan ke arah Tuan Yin. Langsung aja Tuan Yin terluka parah dan ambruk. 你也该值得骄傲。我第一次看到有人拿命根子当武林。Xingyun maju dan menghunus pedang ke arah Tuan Yin. Dia tahu bahwa keluarga Yunmeng turut andil dalam pembantaian keluarga Chu beberapa waktu lalu. Dia meminta Tuan Yin untuk memberitahunya dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Yin berkata bahwa dia tahu keluarga Yunmeng bekerja sama dengan keluarga Shui. Jika dia dibiarkan pergi, maka dia akan mencari tahu. Punya celah, Tuan Yin mencoba menyerang Xingyun, namun Xingyun menghindarinya dengan mudah. Saat itulah Tuan Yin lari terseok-seok meninggalkan ruang latihan. Sesampainya di luar, dia syok mengetahui Xingyun dengan cepat sudah muncul di hadapannya. Xingyun siap membunuh Tuan Yin, namun ceweknya Tuan Yin muncul dan mencoba membunuhnya. Xingyun berkelit dan menyerang balik. Dalam sekejap, dia berhasil membunuh si cewek dan Tuan Yin pingin kabur. Tapi langsung dibunuh sekali jebret. 危机时刻，居然让一个弱女子替你受死，卑鄙小人！ Dia pun meminta Xiaohu segera membereskan tubuh dari 2 penyusup itu. Sedangkan dia akan lanjut berlatih. Xingyun berkultivasi dengan serius sampai akhirnya dia berhasil mencapai level yang dia harapkan. Dia bangkit dan menjajal teknik pedang angin petir. Teknik itu merupakan teknik rentang roh tingkat tertinggi. Setelah puas mencoba tekniknya, Xingyun yakin bahwa dia sudah cukup kuat untuk datang dan menghadapi pertemuan keluarga. Besoknya, Xingyun, Liu Xiang, dan Xiaohu sudah siap pergi ke pertemuan keluarga Chu. Sementara itu, pertemuan keluarga Chu sudah berlangsung. Banyak dari anggota keluarga kecewa karena keluarga Chu menjadi terpuruk. Semua itu disebabkan karena bapaknya Xingyun, sang kepala keluarga terdahulu, menghilang.
Mereka harus segera memilih kepala keluarga baru agar keluarga Chu bisa bangkit. Saat itulah Chu Pingtan mengajukan diri sebagai ketua keluarga baru. Namun tak berselang lama rombongan Xingyun datang ke sana. Xingyun masih memiliki segel keluarga Chu. Dan dia ingin menjadi pemimpin keluarga Chu. 为了承接家主之位，大长老真是煞费苦